Shift malam lagi, shift malam lagi. Tapi nggak apa-apa deh, demi si dia. Hai, kembali lagi bersama kami di cerita setelah senja. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari salah satu anggota tim kita yang dialami langsung pada saat dia bekerja. By the way, cara bicara di real life-nya memang seperti itu. Sebut saja namanya Soman. So, siapkan diri kalian karena merindingnya sampai ke tempat kamu. Rumah sakit tua di Jawa Barat ini dibangun pada era kolonial. Meski telah direnovasi berkali-kali, bangunannya tetap menyimpan aura mistis. Banyak karyawan shift malam berbicara tentang kejadian aneh yang terjadi di malam hari, terutama di lantai 3 yang sudah jarang digunakan. Namun, bagi Soman, seorang petugas cleaning service yang baru seminggu bekerja, semua itu hanya cerita kosong. Sampai ia mengalami malam yang tak akan ia lupakan. Malam itu, Soma ditugaskan membersihkan ruang jenazah. Ia sudah kelelahan setelah membersihkan hampir seluruh lantai rumah sakit. Dengan lelah, ia mengelap lantai, sementara pikirannya ingin segera beristirahat. Capek banget gila. Duduk sebentar aja nggak apa-apa kali ya. Nggak ada siapa-siapa juga. Soma duduk bersandar di sudut ruangan. Perlahan, matanya mulai terpejam. Udara semakin dingin di ruang jenazah, dan rasa kantuknya terlalu berat untuk dilawan. Tapi tak lama kemudian, ia terbangun oleh suara aneh. Sesuatu seperti diseret di lantai. Suara itu terdengar jelas, mendekat ke arahnya. Ia pun membuka matanya perlahan, menyesuaikan pandangan dengan lampu yang redup. Siapa itu? Ada orang? Dia pun terkaget, karena dia tiba-tiba terbangun di troli jenazah. Loh, kok aku ada di sini? Perasaan tadi duduk di bawah situ deh. Saat turun dari troli dan menoleh ke ujung ruangan, sesosok pria dengan tubuh berdarah-darah berdiri membelakanginya. Darahnya terus menetes dari lehernya yang buntung. Sosok itu mulai bergerak perlahan, berbalik ke arahnya. Loh, kepalanya mana? Sosok itu menatapnya dengan wajah kosong, dengan kepala yang ia pegang. Tiba-tiba, tubuhnya meluncur ke arah Soman. Astagfirullah, jangan kesini, aduh, jangan, astagfirullah, tolong. Tapi sejenak, tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Sampai sosok itu berada tepat di depannya, tangan dinginnya mencengkram leher Soman. Soman pun akhirnya berontak dan mencoba berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Namun, saat hampir melewati pintunya tiba-tiba menutup dan terkunci. Soman pun menabrak pintu dan pingsan.
Jonas, rekan kerja Soman, mendengar teriakan dari ruang jenazah. Ia pun bergegas ke sana, lalu mencoba membuka pintunya. Namun pintu itu terkunci dari dalam. Mat, kenapa Mat? Buka pintunya Mat. Karena tidak ada jawaban, Jonas pun menggedor pintu itu dengan keras. Dan setelah beberapa saat, pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara berdecit. Jonas menemukan Somat tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. Mat, kamu teh kenapa? Ada apa teriak-teriak gitu? Ada orang kepalanya buntung. Hah? Masa sih? Dah lah, gak usah ngaco. Udah bangun, jangan tidur di sini lagi. Soma ingin sekali menjelaskan, tapi ia terlalu lemah untuk berkata-kata. Jonas membantunya berdiri dan membawanya keluar ruangan. Keesokan malamnya, Jonas dan Soman ditugaskan membersihkan lantai 3 yang baru saja selesai direnovasi. Sebelumnya, lantai itu sudah lama ditutup karena banyaknya keluhan tentang suara-suara yang aneh. Sesampainya di lantai 3, suasananya langsung berubah. Hawa di ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintimidasi mereka. John, beneran hawanya nggak enak ini mah. Aku ngerasa kayak ada yang merhatiin. Udah, cepet aja bersihin. Kita beresin ruangan di ujung dulu, biar pas selesai bisa langsung turun. Mereka pun mulai bekerja. Tapi beberapa menit kemudian, mereka melihat sebuah pot bunga yang dililit oleh tali tambang berada di atas meja yang letaknya di tengah ruangan. Mereka pun penasaran akan benda itu dan bertanya-tanya, kenapa meja itu letaknya berada di tengah ruangan. Akhirnya mereka mencoba menggeser meja itu ke sisi ruangan. Dan ketika Soman ingin menyentuh pot bunga itu, suara langkah kaki berat terdengar dari ujung lorong. Dengar itu nggak John? Iya, dengar. Tapi gak ada siapa-siapa. Langkah itu pun semakin mendekat. Tiba-tiba, pintu salah satu lemari terbuka dengan keras. Dari dalam, muncul sosok tinggi besar dengan tanduk melengkung. Kulitnya seperti bara api yang menyala. Matanya merah dan giginya tajam seperti binatang buas. Ya ampun, apa itu Mat? Mana aku tahu. Mending lari yuk John. Mereka mencoba lari, tapi makhluk itu melangkah maju lebih cepat. Dengan hentakan kaki yang kuat, hingga lantainya bergetar. Ketika makhluk itu merentangkan tangannya, kondisi ruangan di sekitar mereka berubah. Tembok dan lantai penuh dengan jejak darah. Tolong, jangan ganggu kami. Kami nggak tahu apa-apa. Iya. Biarkan kami pergi dari sini. Kami janji gak akan masuk ke sini lagi. Buruan itu, benerin lagi posisi meja sama potnya. Oh, oke. Bentar ya Bapak, bentar.
Setelah Jonas mengembalikan posisi meja dan pot itu ke posisi semula, makhluk mengerikan itu pun tiba-tiba menghilang. Mereka segera berlari turun. Sesampainya di lantai dasar, mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. Ini rumah sakitnya kenapa sih? Baru kali ini ngalamin kejadian kayak begini. Bikin jantungan banget, gila. Asli boy. Terus itu pot bunga kenapa ada di tengah ruangan lagi? Estetik banget. Giliran mau dibikin estetik, malah hampir bikin kita mati. Udahlah, besok kita cari tahu informasi soal kejadian-kejadian di sini. Oh, sekarang mah udah nggak kuat, hei. Lemas, cok. Keesokan paginya, mereka dipanggil oleh kepala rumah sakit. Kenapa kita nggak dikasih tahu kalau lantai itu serem? Kita hampir mati semalam. Kami minta maaf karena tidak memberitahukan dari awal. Sebenarnya lantai 3 sudah lama kami tutup ya karena keberadaan dari makhluk itu. Makhluk tersebut adalah penjaga lama tempat ini. Dulu kami menanam pohon di dalam pot yang kalian lihat semalam di salah satu ruangan khusus untuk mengurung makhluk itu agar tidak mengganggu rumah sakit ini saat beroperasi. Jadi makhluk itu marah karena pohonnya dipindahin? Atau karena kita ada di lantai 3, Bu? Ya, dia merasa di lantai 3 itu wilayahnya yang diganggu. Dan pot bunga yang dililit tali tambang baginya itu adalah rumahnya. Oh, pantesan. Dari awal naik ke lantai 3, hawanya tuh udah beda, merinding terus. Serem banget gitu. Udah gitu, malah kita geser lagi rumahnya. Untung aja kita nggak kejebak di sana. Kalau kondisinya gitu, kenapa lantai itu dibuka lagi atuh, Bu? Itu keputusan manajemen. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi semoga jika tidak ada yang mengusik ruangan itu, tidak akan terjadi apa-apa. Somad dan Jonas keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu satu hal, bahwa mereka tak akan pernah mau kembali lagi ke lantai 3, terutama ke dalam ruangan misterius itu. Rumah sakit itu masih berdiri hingga kini, menyimpan cerita horor yang tak banyak diketahui orang. Lantai 3 tetap dibuka, namun pengunjung dan pegawai shift malam sering melaporkan gangguan aneh. Bagi Somad dan Jonas, malam-malam itu adalah pengalaman yang akan terus menghantui mereka. Nah, itu dia guys, kisah teror rumah sakit tua. Menurut kalian, benda-benda yang katanya menangkal makhluk gaib itu berpengaruh gak sih? Atau cuman mitos doang? Jika kalian punya pengalaman horor yang ingin kalian share, kalian bisa kirim ke email kita di ceritasetelahsenja@gmail.com. Sampai jumpa di cerita setelah senja lainnya.